Perkenalkan, saya Naufal Zaidan Mutakin. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit banyak mengenai suatu bahan restorasi dalam kedokteran gigi, resin komposit, yaitu Smart Dentin Replacement atau yang biasa kita sebut dengan SDR. Di mana bahan resin komposit ini dia memiliki keunikan yang nantinya akan kita bahas. Saya akan sedikit memberikan pengantar teman-teman semuanya mengenai bahan resin komposit itu sendiri. Kita akan membahas tentang karakteristik dari bahan bulk fill, jenis bulk fill. Kemudian kita akan masuk ke bagian SDR, keunggulan, serta perbandingan dengan bahan-bahan yang lainnya. Jadi resin komposit ini merupakan suatu bahan yang paling sering digunakan dalam bidang kedokteran gigi karena memiliki sifat estetis dan kemampuannya untuk memberikan ikatan yang kuat dengan struktur gigi, yaitu emal dan dentin, dan dapat mengembalikan fungsi gigi secara utuh. Namun pada preparasi posterior, efek penyusutan polimerisasi dapat terjadi secara signifikan, yang mana nantinya akan menyebabkan micro leakage atau celah tepi meskipun aplikasi sudah dilakukan secara berhati-hati. Kegagalan polimerisasi dapat menyebabkan efek yang tidak diinginkan seperti pembentukan celah, kebocoran tepi, maupun karya sekunder. Dan hal ini juga dapat berdampak negatif pada jaringan pulpa dan dapat menyebabkan kegagalan prematur pada suatu restorasi. Beberapa teknik dan bahan restorasi sudah mulai dikembangkan. Beberapa cara yang dilakukan adalah memodifikasi sifat fisik dan mekanis bahan restorasi itu sendiri yang dapat mengurangi stres yang dihasilkan pada permukaan restorasi. Teknik yang dapat dilakukan adalah dengan mengurangi nilai C-factor suatu kavitas menggunakan teknik aplikasi incremental. Teknik ini adalah teknik pengaplikasian resin komposit dengan cara memberikan suatu lapisan bertahap dengan tidak menginsersikan komposit pada dua dinding yang berhadapan. Namun, teknik incremental ini dapat memungkinkan adanya kontaminasi pada antar lapisan resin komposit itu sendiri dan juga dalam pengaplikasiannya membutuhkan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, diperkenalkanlah teknik bulk fill dengan memodifikasi resin base composite dari segi bahannya. Pada pengaplikasian bulk fill, seluruh kavitas diisi dengan satu kali peletakan dengan ketebalan hingga 4 mm, kemudian diaktifasi dengan sinar yang menghasilkan shrinkage yang minimal dan dengan waktu yang lebih singkat. Sekarang kita akan masuk pada bahasan berikutnya, yakni karakteristik dari suatu bahan bulk fill. Menurut Yusufi tahun 2016, bulk fill komposit mempunyai shrinkage polimerisasi yang rendah untuk mengurangi terjadinya kemungkinan micro leakage. Yang kedua, bulk fill memiliki translusensi untuk dapat melakukan polimerisasi sempurna pada ketebalan minimal 4 mm. Yang ketiga, bahan bulk fill memiliki adaptasi yang baik pada kavitas, termasuk cervical margin, dan harus mudah diaplikasikan dengan handling yang sangat minimal. Terakhir, bahan bulk fill memiliki minimal stress karena modulus elastisitas yang rendah, sehingga dapat menopang beban yang berat. Saat ini sudah sangat banyak sekali bahan bulk fill komposit yang beredar di pasaran. Kita dapat mengkelompokkan menjadi dua kategori pada bahan bulk fill resin komposit. Yang pertama adalah high viscosity, biasa kita kenal dengan bulk fill packable, dan yang kedua adalah low viscosity, biasa kita sebut dengan flowable. Beberapa contoh untuk bahan dengan kategori high viscosity adalah Sonic Fill, Filtek bulk fill posterior, extra fill, Tetric Evo Ceram bulk fill, dan Quix fill. Sedangkan untuk kategori low viscosity diantaranya ada Venus bulk fill, Filtek bulk fill flowable, extra base, dan yang akan kita bahas yaitu SDR. SDR merupakan salah satu contoh composite bulk fill flowable dengan komposisi yang pertama barium alumino fluoroborosilicate glass, strontium alumino fluorosilicate glass, modified urethane dimetacrylate resin atau UDMA, kemudian triethylene glycol dimetacrylate atau TEG-DMA, dan yang terakhir adalah ethoxylate bisphenol A dimetacrylate atau EBPDMA. Karakter pada
SDR ini ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi. Karakteristik superior dari SDR adalah dapat melepaskan flow yang terjadi setelah sesaat polimerisasi terjadi hingga 42 hari yang dikatakan oleh mulai dalam jurnalnya. Terdapat dua komponen yang berperan, yakni barium alumino fluoroborosilikat dan strontium alumino fluorosilikat glass. Namun, pada penelitian tidak disarankan bahan SDR digunakan sebagai material pulp capping. Hal ini dikarenakan material SDR ini sendiri berbahan dasar resin yang dapat mengiritasi pulpa. Stress decreasing teknologi yang dimaksud di sini adalah pada bahan SDR, bahan ini memiliki komponen yang memiliki paten, yakni modified urethane dimetacrylate resin, sehingga bahan SDR memiliki fitur self-leveling yang membuat SDR beradaptasi dengan dinding secara baik dibandingkan dengan bahan flow backfill yang lainnya. Kemudian, bahan SDR memiliki derajat konversi yang baik. Hal ini jika dibandingkan dengan flow backfill yang lainnya. Derajat konversi merupakan parameter yang paling penting untuk menentukan sifat fisik, mekanik, maupun biologis dari resin-based composite. Derajat konversi merupakan derajat pergeseran antara monomer C rantai ganda menjadi C rantai tunggal, di mana komponen TAG-DMA memiliki derajat konversi yang paling baik dibandingkan komponen yang lain seperti bis-GMA. Menurut penelitian Harp et al. Tahun 2022, kemudian yang terakhir adalah material SDR ini memiliki translusensi yang sangat tinggi sehingga menyebabkan polimerisasi dapat terjadi hingga 5 mm dengan shrinkage yang sangat rendah. Berikut adalah video perbandingan yang saya ambil dari kanal YouTube resmi Dentsply Sirona. Dalam video, dilakukan perbandingan mengenai SDR flow dengan 4 bahan backfill, yakni Tetric EvoFlow, Filtek backfill flowable, Filtek backfill posterior packable, dan juga Sonic Fill. Pertama, dilakukan perbandingan adaptasi bahan pada ruang silinder tanpa adanya manipulasi bahan. Kita dapat lihat SDR dapat melakukan self-adaptation pada kavitas dengan baik. Pada jenis backfill low viscosity, Filtek flowable dan Tetric EvoFlow membutuhkan waktu yang lebih lama untuk melakukan adaptasi tepi, namun tidak mengalir hingga ke area lateral sehingga membutuhkan instrumen manipulasi untuk mendapatkan adaptasi tepi yang lebih baik. Sedangkan pada high viscosity, Filtek posterior dan Sonic Fill, kita bisa lihat bahwa adaptasi tepi yang ada tidak baik dan membutuhkan manipulasi dengan alat untuk mendapatkan adaptasi tepi yang lebih baik. Kemampuan self-leveling dari SDR dapat pula terjadi pada kavitas gigi rahang atas, di mana material dapat melakukan adaptasi yang baik ke seluruh permukaan kavitas. Pada Filtek backfill flowable dan Tetric EvoFlow, pada saat tip diangkat, material mengalir ke permukaan oklusal, sehingga membutuhkan manipulasi tambahan dengan instrumen untuk mendapatkan adaptasi yang baik pada kavitas. Sedangkan pada Filtek backfill posterior dan Sonic Fill, membutuhkan manipulasi dengan menggunakan alat untuk mendapatkan adaptasi kavitas. Pada pemilihan bahan dengan bentuk kavitas kelas 2, memiliki kedalaman rata-rata hingga 6 mm, material backfill yang diaplikasikan tidak boleh lebih dari 5 mm. Sehingga perlu dilakukan aplikasi secara bertahap atau inkremental dan juga melakukan manipulasi menggunakan instrumen untuk mendapatkan adaptasi tepi yang baik. Ini adalah gambaran SEM atau Scanning Electron Microscope Image untuk memperlihatkan gap setelah polimerisasi terjadi. Pada Sonic Fill terlihat beberapa gap, sedangkan pada material SDR tidak terlihat adanya gap dengan adaptasi kavitas yang baik. Berikut adalah video tentang contoh pengaplikasian dari SDR pada kavitas kelas 1. Dapat kita lihat bahan SDR dapat mengalir dengan sangat baik pada dinding kavitas karena memiliki sifat self-leveling.
Bisa kita lihat setelah pengaplikasian SDR, bahan restorasi dapat kita kombinasikan dengan memberikan resin base composite konvensional pada bagian atas restorasi untuk mengkompensasi kekuatan SDR itu sendiri. Demikian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan selanjutnya. Sampai jumpa di lain kesempatan.